Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga. Sekali lagi kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu. Karena Engkau memberikan kepada kami lebih daripada yang kami minta dan kami mohonkan. Kami seringkali meminta sesuatu yang sangat duniawi, sangat lahiriah. Tapi Engkau memberikan kepada kami lebih daripada itu. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Rohmu sendiri, dirimu sendiri. Dan seringkali kami nggak menyadari itu. Semoga kami diberi kesadaran yang lebih dalam bahwa cintamu begitu besar kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 23 Mei 2020 pada hari Sabtu ini, sekali lagi Yesus memberikan kepada kita sesuatu yang bukan hanya materi, bukan hanya duniawi, tetapi yang ilahi. Kita diajak dalam relasi personal Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahkan kita diajak untuk mengetahui apa yang ada di surga, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Allah. Dengan mengirimkan Yesus dan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita itu diangkat sekali lagi, bukan hanya sebagai hamba, bukan hanya mungkin sebagai sahabat, lebih daripada sahabat, sebagai anak bahkan. Suatu nilai yang derajat tinggi supaya kita bisa mengerti surga itu seperti apa. Nah, untuk sampai ke sana memang dibutuhkan rahmat sungguh-sungguh. Tapi dibutuhkan juga kerinduan, harapan, ya, keinginan untuk mendapatkan itu. Sehingga mata batin kita itu ya, terbuka. Ya, supaya cahaya itu membuang segala hirintangan, segala hambatan. Sehingga kita melihat apa yang sesungguhnya. Dalam hati Allah itu apa? Jeruannya Allah itu apa? Bapa kita jeruannya apa? Supaya kita sama. Maka Yesus mengatakan, aku mempersiapkan tempat di rumah Bapakku. Sebetulnya Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat di hati Bapa. Ya, di hati Allah. Kita itu diajak untuk masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Dan itulah suatu karunia yang luar biasa yang melimpah dalam diri kita. Maka bagian ini, kalimat ini sungguh luar biasa dalam Yohanes bab 16 ayat 23 dan sampai 28. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Betulkah kita sudah meminta sesuatu kepada Yesus? Lewat Yesus kepada Bapa? Banyak hal yang sudah kita minta pasti, dan itu diberikan tanpa kita sadari, tanpa kita sadari, dan kita ngerti seringkali terjadi dalam hidup kita. Lihatlah hidup kita sendiri. Puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, apakah kita menduga sekarang hidup kita menjadi seperti ini? Bayangan kita? Tidak. Bahkan kita bersyukur bahwa kita mengalami seperti ini tanpa kita sadari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi Yesus mau mengajak kita bukan lagi pada hal-hal materi, pada hal duniawi, pada hal yang sederhana di dunia, tapi lebih daripada itu, gitu loh. Maka Yesus mengatakan, engkau belum meminta sesuatu dalam namaku sesungguhnya, mintalah. Minta apa? Roh Kudus, Roh Allah. Dan itu sudah diberikan meskipun kita belum sadar. Ya. Maka dua hal yang perlu tetap kita renungkan dalam hari-hari ini, terutama menjelang Hari Raya Pentakosta ini, dua hal. Sisi kita adalah sisi mohon Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita mohon Roh Kudus? Bagaimana saya meminta sesuatu yang lebih daripada yang saya mohonkan? Ya, tentu saja rahmat Tuhan. Ya. Dalam hatiku yang terdalam, dalam jiwaku yang terdalam, Tuhan, aku tidak minta apa-apa kecuali Roh-Mu. Maka saya ingat akan Nabi Elisa, ya, ketika dia diajak Elia dan Elia akan naik ke surga. Elia berkata kepada Elisa, engkau mau minta apa? Sebelum aku naik ke surga, seperti pengalaman Yesus.
Jadi ada 3 tokoh dalam kitab suci yang matinya itu naik ke surga, yaitu Henokh, perjanjian lama, Elia dengan kereta berapi naik ke surga, dan Yesus. Maka Elisa mengatakan, berikan kepadaku sebagian rohmu. Berikan kepadaku sebagian rohmu. Elia mengatakan, ya itu bukan hakku. Tetapi kalau kamu nanti mendapatkan katakanlah selendangku ini, maka roh itu akan hinggap dalam dirimu. Dan ternyata benar, ketika Elia naik ke surga dengan kereta berapi, selendang Elia jatuh dan diterima oleh Elisa. Ya. Dan selendang itulah yang kemudian mempunyai power sehingga selendang itu mempunyai power, mempunyai kuasa sehingga bisa air pun terbelah seperti pengalaman Musa. Selendang Elia itu adalah simbolisme dari anugerah Tuhan kepada kita semua. Yang bagi kami Karmelit, selendang itu adalah skapulir yang Tuhan mau berikan kepada kami. The power of Holy Spirit. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya dan kita semua merindukan. Ambillah doa, mohon Roh Kudus, puji syukur halaman 93. Kalau ada, carilah litani Roh Kudus. Kalau Anda bisa menemukan, ya, didoakan pelan-pelan, disadari. Pasti kalau kita menggedor hati Allah, Dia akan memberikan itu kepada kita. Semoga doa hambamu ini membuat Anda semakin rindu menemukan Tuhan, menghadiri kuasa Roh Kudus, the power of Holy Spirit, the power of Roh Kudus itu dalam hidup kita masing-masing. Semoga cinta kasih Allah melingkupi Anda dan membuang segala hambatan, sehingga kasih Allah, kasih kita, kasih semua bersatu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hinggap dalam kita, dalam rupa burung merpati, dalam rupa angin, dalam rupa air, sungguh-sungguh membuat hati kita membara dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi, yang mengalir dari air dan darah Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.